Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada pagi hari ini teman-teman semuanya sehat selalu dan juga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Kementerian Sosial saja memetakan bahwa pada tahun 2014, Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial, dengan 6 daerah rawannya yaitu seperti di Papua, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan juga Sulawesi Tengah. Konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa, konflik juga dapat menimbulkan korban dan juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Upaya mempertahankan integrasi bangsa. Yang pertama yaitu pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi dengan kita menjaga persatuan dan kesatuan, maka hidup kita akan menjadi lebih tentram, lebih sejahtera dan juga lebih damai. Yang kedua yaitu menciptakan kerukunan. Jadi dengan kita menciptakan kerukunan, maka kita akan saling tenggang rasa dan juga bisa menghargai satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada era globalisasi. Nah, kita patut bersyukur kepada para pendahulu kita atau para pejuang kita yang telah berjuang mempertahankan tanah air, mengorbankan jiwa dan raganya untuk memerdekakan negara Republik Indonesia. Nah, jadi kita di masa sekarang kita tidak mengalami yang namanya kondisi penjajahan, kondisi perihnya peperangan. Jadi kita ini sudah di generasi yang enak gitu ya. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan hidup ini untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain tentunya di era digital atau di era globalisasi. Serta yang terakhir yaitu memajukan negara. Nah, ini juga menjadi tugas-tugas kita bersama demi memajukan negara ini supaya negara kita ini bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara lainnya di dunia. Yang selanjutnya yaitu teladan para tokoh persatuan atau pahlawan nasional yang telah berjuang pada masa 1948 sampai 1965. Nah, jadi kita di sini akan diperlihatkan bagaimana peran-peran besar yang telah dilakukan para pahlawan nasional kita pada masa era 1948 sampai 1965. Tahukah teman-teman bahwa jumlah tokoh yang telah diangkat pemerintah menjadi pahlawan nasional pada tahun 2017 itu kurang lebih ada sekitar 173 orang. Nah, tentunya tidak sembarangan orang dapat memiliki gelar pahlawan nasional tersebut karena ada beberapa kriteria-kriteria tertentu dari pemerintah, yaitu yang pertama, pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik. Yang selanjutnya yaitu pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara. Serta yang ketiga yaitu pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas. Yang selanjutnya yaitu tokoh teladan Papua atau para pahlawan nasional yang berasal dari Papua. Yang pertama ada Frans Kaisiepo, yang kedua ada Silas Papare, dan yang terakhir ada Martin Inday. Posisi Papua pada tahun 1948 itu masih berada di bawah kendali Belanda. Walaupun berada di bawah kendali Belanda, bukan berarti rakyat Papua itu berdiam diri saja. Berbagai upaya juga mereka lakukan agar bisa menjadikan Papua sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi ketiga para pahlawan ini mereka semuanya memiliki peran besar hingga menjadikan Papua sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada Frans Kaisiepo. Beliau sangat berperan besar, salah satunya yaitu menggagas Partai Indonesia Merdeka atau PIM. Yang kedua, mengganti nama Papua dan
Netherlands New Guinea menjadi Irian. Irian itu kepanjangan dari Ikut Republik Indonesia, Anti Netherlands atau Anti Belanda. Dan yang ketiga yaitu merancang perlawanan rakyat Biak melawan Belanda. Begitu juga dengan Silas Papare sangat berperan besar, yaitu salah satunya adalah membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM. Yang kedua, membentuk Partai Kemerdekaan Irian Indonesia atau PKII. Dan yang ketiga yaitu mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta pada 1949. Selanjutnya ada Martin Inde, yaitu beliau merencanakan perlawanan melalui Partai Indonesia Merdeka atau PIM. Dan yang selanjutnya beliau juga memimpin aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku. Nah, jadi beberapa tokoh pahlawan nasional dari Papua ini sangat berperan besar sehingga Papua ini bisa menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Raja Pemersatu. Nah, tahukah teman-teman, saat Indonesia merdeka, di Indonesia itu masih ada kerajaan-kerajaan yang berdaulat atau masih berdiri. Hebatnya, para penguasa kerajaan-kerajaan tersebut lebih memilih untuk meleburkan kerajaan-kerajaan mereka ke dalam negara Republik Indonesia, yaitu seperti yang dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan juga Sultan Syarif Qasim II. Sultan Hamengkubuwono IX ini sangat berperan besar sekali pada masa kemerdekaan, yaitu salah satunya yaitu beliau menyatakan Kesultanan Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1945. Bahkan beliau jugalah yang menyarankan supaya ibu kota Indonesia itu yang asalnya dari Jakarta supaya dipindahkan ke Yogyakarta. Yang selanjutnya yaitu memberikan jaminan keamanan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia selama masa revolusi kemerdekaan. Atas peran dan jasa yang sangat besar ini dari Sultan Hamengkubuwono IX, pemerintah Indonesia memberikan hak keistimewaan kepada Yogyakarta sehingga Yogyakarta diberikan nama Daerah Istimewa Yogyakarta dan menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki nama Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang selanjutnya ada Raja atau Sultan Syarif Qasim II. Beliau juga sangat berperan besar sekali pada awal kemerdekaan, yaitu beliau juga menyatakan dukungannya terhadap NKRI. Jadi beliau ini setia dan menyatakan bahwa negaranya di Riau itu menjadi bagian dari Republik Indonesia. Beliau juga sangat berperan besar sekali dalam segi materi, yaitu beliau telah menyumbangkan uang sebanyak 13 juta gulden atau kurang lebih sekitar 1,4 triliun rupiah untuk perjuangan rakyat Indonesia. Dan yang terakhir yaitu beliau juga mengajak raja-raja di Sumatera Timur untuk memihak Republik Indonesia. Nah, jadi kedua raja tersebut adalah raja-raja yang memiliki jasa dan peran besar dalam terciptanya integrasi bangsa. Yang selanjutnya yaitu pejuang perempuan atau tokoh-tokoh perempuan yang berjuang pada awal kemerdekaan, salah satunya yang telah dilakukan oleh Opu Daeng Risaju. Beliau sangat aktif ketika awal kemerdekaan dan beliau ini telah tergabung dengan Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII dan menjadi ketua PSIS Palopo pada tahun 1930. Serta beliau ini sangat aktif berjuang melawan kolonialisme Belanda dan turut terlibat pertempuran dengan Belanda pada awal-awal kemerdekaan. Jadi beliau ini bisa dikatakan sebagai pahlawan nasional yang berjuang pada era 1918 dan menjadi perempuan yang mewujudkan adanya integrasi bangsa. Selanjutnya yaitu pejuang seni, ada Ismail Marzuki dan juga ada Muhammad Yamin. Nah, jadi perjuangan itu tidak hanya dengan gencatan senjata, tetapi perjuangan juga bisa dilakukan dengan melahirkan sebuah karya atau seni, seperti yang dilakukan oleh Ismail Marzuki dan juga Muhammad Yamin. Lalu, apa peran penting kedua tokoh pada gambar ini? Nah, Ismail Marzuki ini dikenal sebagai pencipta lagu-lagu bernuansa perjuangan. Beliau ini banyak melahirkan lagu-lagu bernuansa perjuangan seperti misalnya Rayuan Pulau Kelapa dan juga Halo Halo Bandung. Lagu-lagunya mampu menggugah semangat juang dan juga jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Nah, selain Marzuki,
ada juga Muhammad Yamin yang juga dikenal sebagai pejuang seni. Beliau ini telah melahirkan karya-karya sastra, jadi beliau ini banyak sekali membuat buku-buku yang dikenal masyarakat luas, serta beliau ini telah menyumbangkan konsep rumusan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, jadi konsep dari Pancasila yang 5 dasar Pancasila itu asalnya awal mula pertama kali berasal dari pemikiran dari beliau ini. Yang selanjutnya yaitu para pejuang pemberontakan. Nah, mereka-mereka inilah yang telah menghentikan beberapa pemberontakan yang terjadi di beberapa daerah Indonesia, hingga salah satunya ada yang mengorbankan jiwa dan raganya untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Salah satunya ada Ahana Nasution yang memimpin divisi Siliwangi menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan menjadi Menteri Keamanan Nasional. Dan selanjutnya ada Ahmad Yani yang berhasil menumpas DITI dan PRRI, tetapi menjadi salah satu korban dalam peristiwa G30 SPKI. Serta yang selanjutnya yaitu ada MT Haryono yang menolak rencana PKI membentuk Angkatan 5 dan juga menjadi korban dalam peristiwa G30 SPKI. Serta yang selanjutnya yaitu ada Slamet Riyadi yang telah menjadi komandan setiap peristiwa perlawanan di Surakarta dan juga terlibat dalam penumbasan DITI Jawa Barat dan RMS atau Republik Maluku Selatan. Dan yang terakhir yaitu pemikir bangsa, yaitu ada Muhammad Hatta. Beliau ini dikenal sebagai Wakil Presiden RI atau Republik Indonesia, dan beliau ini jugalah yang merumuskan teks dari proklamasi kemerdekaan, dan beliau juga berpendapat tentang nasionalisme. Muhammad Hatta berpendapat rasa nasionalisme atau kebangsaan muncul karena adanya perasaan senasib yang dirasakan dalam diri bangsa Indonesia. Nasionalisme itu adalah paham yang menyatakan kecintaan terhadap tanah air. Demikianlah pembahasan mengenai materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Apabila ada kekurangan dan juga ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.